Sobat Pembelajar, apa kabar? Kali ini kita akan membahas topik yang super menarik dan penting. Bagaimana pendidikan bisa menjadi alat kekuasaan sekaligus alat perlawanan terhadap kekuasaan. Jangan langsung merasa berat ya. Ini nggak berat. Kita nanti bakal bahas ini dengan santai, jelas, dan tentunya akan sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yuk, mulai. Nah, teman-teman, tahu nggak kalau pendidikan sering dianggap sebagai alat kekuasaan? Michael Howard, seorang filsuf terkenal, menyampaikan bahwa pengetahuan itu tidak netral. Dia terhubung erat sama kekuasaan. Nah, salah satu cara kekuasaan itu bekerja adalah lewat pendidikan. Lebih mudahnya saya coba jelaskan lewat gambar ini ya. Sobat Belajar, filsafat pendidikan modern dan kekuasaan hubungannya sangat dinamis. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba satu persatu lewat mind map ini. Yang pertama, pendidikan itu merupakan alat kekuasaan. Ini konsep dasarnya bahwa pendidikan itu merupakan suatu alat kontrol sosial. Dan di sini ada ilmuwan yang mendukung adalah Foucault dengan teorinya power of knowledge, dan sebagai contoh bisa kita lihat dari kurikulum yang mencerminkan ideologi dominan. Yang kedua, kebalikannya. Kalau tadi sebagai alat kekuasaan, justru pendidikan dianggap sebagai perlawanan kekuasaan. Di sini konsep dasarnya adalah bahwa pendidikan itu akan membentuk kesadaran kritis. Teori ini didukung oleh Paulo Freire dengan teorinya pendidikan pembebasan. Sebagai contohnya bisa dilihat dari gerakan-gerakan pendidikan berbasis komunitas. Dan yang ketiga, ini adalah di antara keduanya, yaitu persimpangan antara tantangan dan peluang. Di sini, konsep dasarnya adalah hubungan dinamis antara kekuasaan dan pendidikan, sehingga menciptakan ruang di mana pendidikan bisa menjadi alat kontrol, namun juga bisa sebagai alat pembebasan. Nah, di sini ada dua ahli pendukung teori ini, yaitu yang pertama adalah Antonio Gramsci. Di sini Antonio menyatakan bahwa pendidikan dapat digunakan untuk mempertahankan hegemoni, namun juga dapat menciptakan kesadaran kolektif untuk melawan. Yang kedua didukung juga oleh Anthony Giddens. Ini serupa dari teorinya agency of structure. Ini menyebutkan bahwa struktur pendidikan dibentuk oleh kekuasaan, tetapi individu memiliki kapasitas untuk bertindak dan mengubah struktur tersebut. Sebagai contohnya dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu yang pertama, kurikulum yang mencerminkan nilai dominan namun dapat disupresi melalui pendidikan kritis. Dan yang kedua, pendidikan berbasis komunitas yang memberdayakan individu untuk bertindak melawan ketidakadilan. Sobat Pembelajar, tahu tidak kalau pendidikan sering dianggap sebagai alat kekuasaan? Michael Foucault, seorang filsuf terkenal, menyampaikan bahwa sejatinya pengetahuan itu tidak netral. Pengetahuan terhubung erat dengan kekuasaan. Nah, salah satu cara kekuasaan itu bekerja adalah lewat pendidikan. Contohnya gimana? Coba lihat kurikulum sekolah. Apa yang diajarkan itu sering mencerminkan nilai-nilai dan ideologi yang sedang berkuasa. Misalnya di masa lalu, pendidikan kolonial dibuat untuk mencetak tenaga kerja, bukan pemimpin. Ini jelas menunjukkan bagaimana pendidikan bisa digunakan sebagai alat kontrol sosial. Di masa kini, standar ujian nasional yang dirancang untuk mengukur keberhasilan pendidikan seringkali menjadi alat kontrol untuk memastikan bahwa peserta didik mematuhi standar nilai tertentu. Hal ini bisa menjadi bentuk kontrol sosial karena, yang pertama, siswa dan guru terpaksa fokus pada kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah. Dan yang kedua, membatasi inovasi atau eksplorasi di luar standar tersebut. Dan yang terakhir, pendidikan kritis seringkali terabaikan karena sistem yang terlalu berorientasi pada hasil ujian. Tapi jangan salah, pendidikan juga bisa jadi alat perlawanan loh. Gimana bisa? Nah, Paulo Freire, seorang pendidik asal Brasil, punya konsep yang keren banget.
Pendidikan pembebasan. Menurut Vera, pendidikan nggak cuma soal mengisi kepala murid dengan fakta, tapi juga mengajak mereka untuk bisa berpikir secara kritis. Dengan berpikir kritis, kita bisa memahami ketidakadilan di sekitar kita dan bertindak untuk mengubahnya. Sebagai contoh, sekolah alam. Sekolah-sekolah ini berbasis komunitas dan dirancang untuk memberdayakan anak-anak agar belajar dari lingkungan sekitar mereka. Kurikulum seringkali mengintegrasikan nilai-nilai lokal, pengetahuan lingkungan, dan keterampilan praktis. Contoh sekolah alam Indonesia yang mendorong anak-anak untuk memahami lingkungan mereka dengan alam sambil tetap mengikuti kurikulum nasional. Yang kedua, contohnya adalah Rumah Pintar. Rumah Pintar adalah program yang diinisiasi oleh pemerintah dan komunitas untuk menyediakan tempat belajar bagi anak-anak di daerah terpencil. Fokusnya pada pembelajaran non formal seperti keterampilan hidup, literasi, dan kegiatan budaya. Contoh, Rumah Pintar Kartini Jepara yang mendukung pendidikan anak perempuan dan pelatihan keterampilan program pendidikan untuk anak putus sekolah. Nah, beberapa komunitas di Indonesia ini menjalankan program-program non formal ini untuk anak-anak putus sekolah. Sebagai contoh, Sanggar Anak Akar di Jakarta ini menyediakan pendidikan alternatif berbasis seni, budaya, dan isu sosial bagi anak-anak jalanan. Yang keempat adalah gerakan Kampung Inggris Pare. Sudah tahu dong Kampung Inggris Pare, tempat kita belajar bahasa Inggris ya, ini terkenal banget nih. Kampung Kampung Inggris di Pare ini merupakan komunitas pendidikan yang memberdayakan warga untuk belajar bahasa Inggris. Dimulai dari usaha komunitas lokal dan kini menjadi pusat belajar bahasa Inggris yang terkenal di seluruh Indonesia. Dan kemudian yang kelima, itu ada program pendidikan berbasis adat. Pendidikan berbasis komunitas yang menghormati tradisi lokal seperti pendidikan adat di komunitas Samin, kemudian ada Jawa Tengah, ada pendidikan budaya Dayak di Kalimantan, pendidikan Bali, Sulsel, dan sebagainya. Ini ada semua. Nah, fokusnya pada sekolah-sekolah ini adalah fokusnya adalah pada pelestarian tradisi sekaligus untuk memberikan pendidikan modern. Dan yang terakhir, ini contoh terakhir, namun bukan berarti terbatas pada ini saja ya. Cuma ini karena keterbatasan waktu, saya batasin contohnya cuma sampai 6, yaitu gerakan literasi desa. Beberapa komunitas di desa-desa ini menginisiasi program literasi berbasis komunitas dengan mendirikan perpustakaan desa, seperti Perpustakaan Anak-anak Bangsa di Banyuwangi yang didukung oleh warga setempat untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Jadi, pendidikan itu tidak hanya bisa jadi alat kekuasaan, tapi juga senjata untuk melawan kekuasaan. Semua tergantung kita mengelolanya. Nah, di dunia modern ini tantangannya adalah bagaimana kita bisa memastikan pendidikan itu tidak hanya sekedar mencetak manusia patuh, tapi juga mampu menciptakan manusia yang kreatif dan kritis. Dan disinilah peran penting guru, orang tua, masyarakat, dan juga kaum pembelajar seperti kita. Demikian sahabat pembelajar, sedikit analisis tentang relasi filsafat pendidikan modern dan kekuasaan. Ingat, pendidikan adalah kekuatan besar. Kita bisa menggunakannya untuk melanggengkan kekuasaan atau sebaliknya, untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Pilihannya ada di tangan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers!